Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah. Dan seterusnya ini kita mengambil di dalam fadilah syahri Ramadan, di dalam keutamaannya bulan suci Ramadan, di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 7. Nah, ini saya ambil di dalam halaman 9. Tadi di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu sekalian apa syiam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun. Jadi saudaraku, Allah mewajibkan bulan suci Ramadan ini berpuasa. Di dalam bulan suci Ramadan ini diwajibkan berpuasa oleh Allah. Apa tujuan? Apa tujuannya di dalam ayat ini? Allah mewajibkan terhadap kita untuk mengerjakan ibadah puasa di dalam suci Ramadan. Tidak ada lain, la'allakum, supaya kamu semuanya tattaqun, jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan, supaya orang jadi orang yang takwa kepada Allah. La'allakum tattaqun, supaya saya dan antum semuanya jadi orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut, betul-betul yang takut kepada Allah. Nah, oleh sebab itu marilah kita pergunakan sebetul-betulnya apa-apa yang ada dalam bulan suci Ramadan ini, keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam bulan suci Ramadan ini. Apa di antaranya yang telah saya sebutkan tadi dalam hadis? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadanu awwaluhu rahmatun. Bulan Ramadan ini di awalnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasatuhu maghfiratun, di tengah-tengahnya. Jadi Ramadan ini dibagi kepada 3 pembagian. 10 awal rahmat dari Allah, wa wasatuhu di tengah-tengah, 10 yang di tengah adalah maghfiratun, ampunan, dan yang 10 yang akhir adalah itkun minan nar, kebebasan kita dari api neraka, dari api neraka. Oleh sebab itu saudaraku, mari apa yang ada dalam bulan suci Ramadan ini kita usahakan sebetul-betulnya. Di antaranya usahakan, kerjakan sebetul-betulnya, karena pahala kita bertumpuk, pahala kita akan sebanyak-banyaknya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisan ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli kadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, kita jangan lupakan, jangan tinggalkan. Katanya Rasulullah, man hadara, man siapa orang, hadara yang hadir siapa orang, majlisan ilmi, pada tempat ilmu, mencari ilmu seperti sekarang ini,
orang yang hadir di dalam majelis ilmi seperti sekarang ini, katanya Rasulullah, fi Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, katamallahu ta'ala lahu bi kulli kadamin ibadat asanatin. Kata maka menulis siapa Allah maka mencatat siapa Allah Ta'ala lahu pada orang yang ikut pengajian di dalam bulan suci Ramadan, bi kulli kadamin, dari setiap langkah dari rumah antum semuanya, dari setiap langkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah sampai ke sini, yang jauh tambah banyak, yang jauh tambah banyak lagi. Bi kulli kadamin ibadat asanatin, dengan dicatat ibadah 1 tahun. Jadi antum di dalam bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, ikut pengajian, hadir ke majelis ilmu, maka setiap langkah dari rumahmu, 1 kali langkah itu dicatat oleh Allah dengan ibadah 1 tahun. Kalau 10 langkah, 10 tahun. Kalau 100 langkah dari rumahnya yang jauh-jauh, berarti 100 tahun. Seperti ibadah 100 tahun. Padahal umur kita sekarang jarang yang sampai 100 tahun. Usahakan saudara, gunakan sekarang majelis-majelis ilmu, gunakan majelis-majelis ilmu. Mari kita datangi, mari kita tempati, ikuti, karena pahalanya sangat besar. Dan lagi orang yang datang man hadara majelis al-ilmi, katanya Rasulullah, orang yang datang kepada majelis ilmu, katanya Rasulullah, wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan bersama Rasulullah, bersamaku, katanya Rasulullah, nanti di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala apabila hari kiamat, setelah tidak ada kenaungan kecuali arsy-Nya Allah. Begitu kepanasan orang nanti di padang mahsyar, keringat dari panasnya, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai menutupi betisnya, ada yang menutupi sampai ke pusarnya, ada yang menutupi sampai kepalanya. Dari panasnya waktu itu di padang mahsyar, tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah. Nah, di situ orang yang mengikuti pengajian, orang yang masuk ke majelis ilmu, orang yang ikut pengajian di dalam bulan suci Ramadan, ini janji Rasulullah, maka ma'i tahtal arsy, nanti akan bersamaku nanti apabila hari kiamat, katanya Rasulullah. Mari saudaraku rahimakumullah, usahakan ini man hadara majelis ilmi ini, jangan dilepas. Di mana tempat-tempat majelis ilmu kita ikuti untuk mendapatkan pahala yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, wa man, dan siapa orang dawama 'alal jama'ati, yang istiqamah, continue dalam berjamaah di dalam bulan suci Ramadan, jamaah salat maksudnya, atahullahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Orang yang ikut berjamaah salat di dalam bulan suci Ramadan, orang yang berjamaah di dalam bulan suci Ramadan salatnya, maka katanya Rasulullah, maka Allah akan memberi 1 kota nanti di surganya. Allah akan memberi 1 kota, 1 Madinah, 1 kota di surganya Allah nanti untuk orang yang berjamaah salat di dalam bulan suci Ramadan. Dan kota itu dipenuhi dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Full dengan kenikmatan dari Allah. Ini pahala untuk orang, hadiah untuk orang yang ikut salat berjamaah di dalam bulan suci Ramadan, saudaraku. Kemudian yang seterusnya, wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadarallahi ta'ala birrahmati wa ana kafilun fil jannah. Yang ketiga, siapa orang yang berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, ibunya, bapaknya, siapa orang yang berbuat baik terhadap kedua orang tuanya di dalam bulan suci Ramadan, maka katanya Rasulullah, yanalu nadarallahi, maka orang itu akan memperoleh, mendapatkan pandangan Allah dengan pandangan rahmat. Dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, saudaraku, di dalam bulan suci Ramadan, entah memberi atau apa, pokoknya yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan suci Ramadan, maka orang itu akan dilihat, dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah.
Dan siapa orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah tidak akan disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kenikmatan orang tersebut di dunia sampai nanti di akhirat. Dan katanya Rasulullah, wa ana kafilun fil jannah, dan orang itu akan bersama Rasulullah nanti, dekat dan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala apabila orang berbuat baik terhadap kedua orang tuanya di dalam bulan suci Ramadan. Untuk seterusnya akan saya teruskan berikutnya, saudaraku. Ingat ini, mumpung kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, takut tidak sampai umur kita kepada bulan Ramadan yang akan datang. Tapi hanya kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua bibarakati Sya'ban wa bibarakati Ramadan, kita semuanya semoga dipanjangkan umur oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dan kita semuanya semoga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan akan mendapatkan rahmat dan nikmat dari sisinya Allah, dapat ridha dari sisinya Allah, dan sama-sama dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin 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 Allahumma amin. Inilah saudaraku hal-hal fadilah di antara fadilah-fadilah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Marilah kita rebut sekarang, marilah kita kuasai sekarang, marilah kita ambil sekarang untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Sampai di sini dulu saudaraku, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Salah dan hilafku minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang salah dari diriku sendiri, yang benar datangnya dari Allah, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.